Polres Tarakan kembali melakukan rilis pers bersama media berkaitan dengan kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan 3 orang terduga pelaku terhadap korban berinisial AG berusia 19 tahun warga kota Tarakan pada Jumat 2 Desember 2022. Kasus ini melibatkan 3 pelaku masing-masing berinisial EG berusia 23 tahun, AF berusia 22 tahun, dan ME alias MD berusia 45 tahun. Informasi lengkap terkait berita tersebut akan dilaporkan oleh rekan kami Andi Pausiah, reporter Tribun Kaltara. Silakan laporannya rekan Andi Pausiah. Silakan laporannya rekan Andi Pausiah. Ya, baik rekan Justina, selamat petang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, pagi tadi ada kegiatan rilis pers bersama awak media terkait kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan 3 pelaku dan dan satu korban berinisial AG berusia 19 tahun warga Kota Tarakan, dan rilis pers dilaksanakan pagi tadi hari Jumat tanggal 2 Desember 2022. Kemudian dikatakan Kapolres Tarakan AKBP Taufik Nurmandia didampingi Kasat Reskrim Polres Tarakan Ibtu Muhammad Aldi. Kejadiannya sebenarnya berawal dari tahun April 2021 lalu. Nah, saat itu AG juga masih duduk di bangku kelas 2 SMK, dan posisinya pada saat kejadian pembunuhan dari pihak keluarga belum melaporkan ke Polres Tarakan. Dan setelah itu pada pada tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 11 barulah dari pihak keluarga melaporkan ke kepolisian setelah mendapatkan informasi bahwa adanya dugaan korban dibunuh. Lalu oleh pelaporan yang masuk ke Polres Tarakan, dari Satreskrim Polres Tarakan langsung segera melakukan tindak lanjut, melakukan penyelidikan, dan hanya dalam waktu 3 hari setelah pelaporan masuk, eh, personel Satreskrim Polres Tarakan berhasil mengungkap siapa pelaku dari pembunuhan terhadap remaja berinisial AG yang dilakukan sekitar April 2021 lalu. Dan setelah itu hari ini dirilis, dan tadi juga ditampilkan langsung 2 orang pelaku, di mana eh, yang pertama pelaku ada berinisial EG berusia 23 tahun, dan EG sendiri ini sebenarnya tak lain adalah masih memiliki hubungan keluarga dekat dengan korban, yakni berstatus sebagai sepupu. Kemudian ternyata dalam aksinya dibantu oleh EG dibantu oleh istrinya, yakni AF yang berinisial 22 tahun, dan satu orang lagi rekannya berinisial MD berusia 45 tahun. Adapun dilanjutkan Kapolres Tarakan AKBP Taufik Nurmandia, meski singkat waktu pengungkapan pelaku, namun upaya kepolisian untuk mengungkap kasus ini memang tidak mudah, apalagi ini adalah kasus pembunuhan yang terjadi di April 2021 lalu. Namun demikian, Satreskrim berhasil mengumpulkan 10 orang saksi, dan setelah dilakukan pemeriksaan,
akhirnya perlahan-lahan didapati titik terang. Dan untuk berbagai saksi yang diperiksa ternyata berbeda tempat, mulai dari daerah Sajau, Pulau Tibi, dan akhirnya diperoleh mengerucut satu pelaku berinisial EG yang dicurigai adalah orang terdekat korban yang melakukan pembunuhan sekaligus dalang atau otak pembunuhan tersebut. Dan untuk jasadnya sendiri berhasil didapatkan di wilayah tak jauh dari TKP pembunuhan yang berada di Jalan Perum PNS belakang Blok D, wilayah Kandang Ayam RT 1 Kelurahan Juwata Permai. Dikatakan Kasat Reskrim Polres Tarakan Ibtu Muhammad Aldi, kasus ini memang terbilang atau tergolong kasus yang cukup sulit karena berangkat dari informasi yang hanya didapatkan dari sekadar isu, dan itu pun informasinya terbatas. Namun pihaknya segera menindaklanjuti setelah pelaporan masuk ke Polres Tarakan beberapa hari lalu, dan 3 hari kemudian akhirnya berhasil diungkap. Dikatakan Kasat Reskrim Polres Tarakan untuk hasil penyelidikan sementara memang pihaknya mengarah kepada EG pelaku yang tak lain dari sepupu, dan tindak lanjutnya setelah itu dilakukanlah mencari jasad korban. Artinya jasad korban yang dibunuh ini diperkirakan sudah dikuburkan selama hampir setahun lebih lamanya. Kemudian dikatakan Kasat Reskrim Polres Tarakan kondisi jasad yang sudah ditemukan, pakaian korban dan celana korban masih terlekat di daerah di lokasi atau di tempat korban dikuburkan, masih melekat di tubuh korban, di bagian organ tubuh korban. Dan setelah dilakukan pemeriksaan postmortem dan dari pihak keluarga juga mengakui bahwa itu adalah AG atau korban yang mengalami pembunuhan. Untuk kasus ini pun terhadap pelaku disangkakan pasal pembunuhan berencana, pasal 340 Junto, pasal 338 dengan ancaman pidana hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Demikian rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Andi Pausia dari Tribun Kaltara. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan tayangan wawancara bersama Kapolres Tarakan AKBP Taufik Nurmandia dan Kasat Reskrim Polres Tarakan Ibtu Muhammad Aldi. Korban duduk di bangku kelas 2 SMK di Tarakan. Jadi kronologisnya adalah Polres personil Reskrim menerima informasi bahwa dari orang tua korban mengatakan bahwa anaknya bulan April 2021 pada saat bulan puasa meninggalkan rumah, istilahnya ngambek lah dengan orang tuanya, akhirnya pergi meninggalkan rumah. Nah kemudian menurut kami sebenarnya merupakan tergolong perkara yang sulit. Karena apa? Kejadiannya sudah terjadi di tahun lalu, di tahun 2021. Informasi yang kami dapat hanya sebatas bisa digolongkan hanya isu yang berawal dari isu, yang mana kami dari informasi tersebut kita coba melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan memeriksa saksi-saksi, yang mana untuk pemeriksaan saksi-saksi pun kita laksanakan di berbagai tempat yang berbeda. Ada yang di Pulau Tibi, ada yang di Sajau, ada yang di daerah Bulungan. Itu kita pemeriksaan saksi-saksi. Gunanya apa? Gunanya untuk mendapatkan informasi awal terkait dengan peristiwa di tahun 2021 tersebut betul adanya atau tidak. Karena di awal kita hanya mendapatkan informasi ada dugaan kalau pelaku EG ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.